Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika sebuah perusahaan raksasa tiba-tiba dinyatakan pilot? Apakah manajemennya masih bisa beroperasi atau semua bertanya langsung disita begitu saja? Dan yang lebih krusial, bagaimana jika sesaat sebelum pilot, perusahaan tersebut sengaja memindahkan aset-aset keluarganya agar tidak bisa disita? Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 2023 10 11 5013. Mahasiswa dari Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perusahaan dan kepailitan yang diampu oleh dosen kita tercinta Ibu Septina Rahmi Kinasih, SH MH MKN. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah topik yang sangat menarik berdasarkan makalah saya yang berjudul Akibat Hukum Pernyataan Pilot dan Penerapan Aksio Pauliana di kasus PT Telkomsel 2012. Yuk kita bahas bersama-sama. Dalam pemaparan ini ada 3 fokus utama atau rumusan masalah yang akan kita jawab. Yang pertama yaitu apa akibat hukum putusan pernyataan pilot terhadap debitur dan hartanya menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang kedua, bagaimana konsep, syarat, dan akibat hukum dan dari penerapan Aksio Pauliana dalam mengembalikan harta pilot. Yang ketiga, bagaimana analisis aspek hukum ini jika kita bedah melalui studi kasus nyata PT Telkomsel. Tujuan akhirnya tentu untuk menjelaskan instrumen Aksio Pauliana ini secara komprehensif, serta memberikan rekomendasi praktis bagi kita semua, khususnya para praktisi hukum. Kita masuk ke poin pertama, akibat hukum pernyataan pilot. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, begitu putusan pilot diucapkan, ada beberapa konsekuensi yuridis yang sangat masif. Yang pertama, kehilangan hak mengurus harta, yaitu pasal 24. Debitur secara otomatis kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Hak ini berpindah sepenuhnya kepada kurator. Yang kedua, sita umum dengan pengecualian. Seluruh kekayaan debitur menjadi sita umum, kecuali benda-benda esensial seperti pakaian, alat kerja, bahan makanan untuk 30 hari, dan gaji pegawai. Tiga, penghentian tuntutan hukum, pasal 26. Semua tuntutan hukum terkait harta pilot tidak bisa lagi diajukan langsung ke debitur, melainkan harus melalui kurator. Yang keempat, penghentian eksekusi, yaitu pasal 31. Putusan pengadilan yang sudah inkrah, sekalipun ditangguhkan dan pelaksanaannya harus lewat kurator. Yang kelima, penangguhan eksekusi kreditur separatis atau pasal 56. Pemegang jaminan atau kreditur separatis tidak bisa langsung mengeksekusi hanya karena ada masa penangguhan atau stay maksimal selama 90 hari. Lalu bagaimana jika debitur nakal dan menyembunyikan hartanya sebelum pilot? Disinilah hukum menyediakan instrumen bernama Aksio Pauliana. Secara definisi, Aksio Pauliana adalah hak kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pilot dijatuhkan. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 41 sampai 47 Undang-Undang KPKPU Nomor 37 Tahun 2004. Tujuannya sangat mulia, yaitu melindungi hak kreditur dengan menarik kembali aset yang dialihkan secara tidak sah ke dalam budel pilot. Namun, kurator tidak bisa membatalkan
ada 4 syarat kumulatif dalam pasal 41 yang harus dipenuhi. Pertama, perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan sukarela atau overflight, artinya bukan kewajiban hukum debitur seperti membayar utang yang jatuh tempo. Yang kedua, perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan kreditur karena mengurangi aset budel violet. Yang ketiga, dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan violet dijatuhkan. Yang keempat, adanya sensia fraudis, yaitu kesadaran atau itikat buruk dari debitur maupun pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur. Menariknya, jika transaksi dilakukan dengan pihak terafiliasi, berlaku beban pembuktian terbalik berdasarkan pasal 42. Apa akibat hukum jika pembatalan ini dikabulkan? Transaksi dinyatakan batal demi hukum. Pihak ketiga wajib mengembalikan aset tersebut ke budel violet atau membayar ganti rugi jika aset rusak. Dengan begitu, hak kreditur dipulihkan secara proporsional sesuai asas pari passu pro rata parte. Mari kita bedah implementasinya pada landmark case di Indonesia, yaitu kasus PT Telkomsel tahun 2012 dengan nomor putusan yang tertera di layar. Kronologinya, ketika PT Telkomsel dinyatakan violet oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, ditemukan bahwa terjadi pengalian aset ke anak perusahaannya saat proses violet sedang berjalan. Kurator kemudian mengajukan tuntutan aksio fauliana jika kita analisis unsurnya. Yang pertama, perbuatan sukarela. Pengalian aset ke anak perusahaan ini terbukti bukan bentuk pelunasan utang, melainkan tindakan sepihak. Yang kedua, merugikan kreditur. Tindakan ini jelas memangkas likuiditas dan nilai total harga violet yang seharusnya dibagikan. Yang ketiga, jangka waktu dan sensia fraudis dilakukan tepat dalam rentang waktu krusial, dan karena melibatkan pihak terafiliasi atau anak perusahaan, beban pembuktian terbalik gagal dipenuhi oleh debitur untuk membuktikan itikat baiknya. Hasilnya, Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan bahwa pengalian tersebut adalah fraudulent conveyance atau pengalian tidak sah. Transaksinya batal demi hukum dan aset wajib ditarik kembali ke dalam budel violet demi kreditur. Dari putusan Telkomsel ini ada implikasi hukum yang sangat besar di Indonesia. Putusan ini memperkuat legitimasi kurator dalam melakukan aset tracing dan memberikan perlindungan maksimal bagi kreditur konkuren. Sebagai penutup, saya merumuskan beberapa saran dan rekomendasi penting. Pertama, bagi kurator, harus lebih jeli dan progresif dalam melacak aset sebelum putusan violet diketuk. Yang kedua, bagi pengadilan niaga, diperlukan standarisasi parameter yang jelas mengenai sensia fraudis agar tetap melindungi pihak ketiga yang benar-benar beritikat baik. Yang ketiga, bagi korporasi atau praktisi hukum, sangat penting untuk menghindari atau mengedukasi klien agar tidak melakukan transaksi berisiko saat perusahaan mendekati fase insolvensi. Baik teman-teman dan Ibu Septina, itulah pemaparan presentasi dari saya mengenai dampak kepailitan dan penerapan aksio fauliana. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, menyanggah atau memberikan pertanyaan seputar hukum kepailitan ini, silakan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita bertukar pikiran secara akademik. Jangan lupa untuk klik share dan subscribe jika video ini memberikan insight baru untuk kalian.
Saya Wawan Kurniawan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.